gitu ya, Mbak Jenny terpancing. Om Yayan pun menggoda Jessica. Dia kenal ke Jessica. Kamu yang kemarin datang kan? Kalau aku sih bukan punya Vita, gampang banget bikin Mas aja. Wow. Jessica, kamu bilang aja kalau kamu habis kesel diputusin sama pacar kamu. Kayaknya lagi ada masalah ya. Kok tahu sih mas? Kelihatan dari mata cantiknya kelihatan begitu. Gue ajak ngobrol, gue coba ngarang cerita, gue habis putus lah. Gue berantem sama pacar gue, dia malah mau menghibur gue. Dia ngajak gue makan siang. Gue ajak aja dia langsung naik ke mobil gue. Untungnya dia mau. Dan di mobil gue itu udah disiapin GoPro. Mbak mau kemana sih sebenarnya? Enggak Mendingan ikut saya. Kemana mas? Kita makan aja yuk. Waduh, cek yang makan, ngajak makan. Kemana dia tuh? Kemana? Kamu mau kemana sekarang? Ibu jangan turun, ibu jangan turun, ibu nanti malah ketahuan ibu. Gimana sih kamu malah turun? Jangan halangi saya kamu. Kenapa ibu? Loh, ibu kan itu kan nanti jadi ketahuan ibu. Nama Kamu nggak tahu rasanya saya sakit hati. Itu kan orang kita. Uang saya sudah habis sama dia. Tadinya gue takut nih di dalam mobil, ini gue cuma berdua dengan Om Yayan yang jelas-jelas dia tuh genit. Tapi ya gue coba untuk tenang, gue coba untuk merayu dia, gue coba ngulik informasi dari dia. Ya boleh deh kalau buat Mbak cantik sih saya ikut aja. Jessica, lo belaga-belaga nggak ngerti aja masalah kemarin apa ya? Lo justru nanya, sebenarnya masalahnya apa sih? Gitu. Iya dia emang apa sih masalahnya? Masalahnya gini loh Mbak cantik, sebenarnya tuh aku tuh pengen dinikahin sama si Vita. Sama ibunya. Kurang ajar. Nah dia membalik-balikan cerita berarti kan? Iya. Kan? Dia bilang justru ke Jessica, ibu yang pengen dia jodohin nikahin anaknya. Iya. Jujur sih saya nggak suka karena bukan tipe aku sih Mbak dia. Emang tipenya Mas Yayan tuh kayak apa? Kayak yang di sebelah aku ini yang nyetir kayak Mbak cantik. Kumbal banget di dalam mobil, bener tangan Jessica dipegang. Dia digombalin habis, wah bener. Genit banget deh, ringan tangan. Gue udah kesel banget kalau bukan gue lagi kerja nih. Udah gue Mbak cantik, aku boleh pinjam tangan Mbak cantik. Ini pas dia nawarin soal bisnis nih, gue udah ngerti nih arahnya. Karena Om Yayan itu, kalau gue baca, selain dia genit, dia itu juga tukang porotin cewek. Saya ini kan bisnisnya banyak. Bagaimana kalau Mbak cantik ini ikut bisnis sama saya? Gampang kok. Mbak cantik cuma modal 1 juta, tapi dalam 1 bulan nanti Mbak cantik bisa dapat 25 juta. Hah, hanya dengan 1 juta rupiah, terus bisa dapat 5 juta gitu? 1 juta dapat 5 juta hari ini. Bohong, uang dari mana dia? Orang keluarganya miskin juga. Udah semua dari saya. Sekarang ibu baru tahu kan? Ya, ibu baru sadar kan? Jessica pun ditawari sebuah bisnis. Wah ini modus lagi nih. Namun untuk menyakitkan Jessica, dia kayaknya berusaha untuk mengambil hati Jessica. Dia menawari Jessica untuk belanja. Akhirnya dibawalah Jessica ke sebuah distro. Ngapain sih mas? Ya nggak apa-apa lah buat Mbak cantik sih. Iya deh, makasih ya. Oh, dibukain pintu. Princess. Iya nih Mbak cantik. Semuanya tinggal Mbak cantik pilih. Ini tinggal pilih aja nih. Tinggal pilih aja. Semuanya boleh. Khusus Mbak cantik. Apalagi yang kamu bilang. Ambil semua yang Mbak cantik. Wah, ibu pasti gak berani belai-belai gitu kan? Iya beneran. Masa panas versi saya ya mas? Ya nggak panas, emang panas. Ibu pernah dibelai-belai ke Jessica nggak? Pernah nggak? Tenang aja dia masih muda. Oh bagusan rambut siapa bu sama itu bu? Dan bagusan Jessica. Ya itu sadar. Nah itu tahu kalau bagusan rambutnya ya bagus dia yang dibelai. Tahu saya salah, tapi mas jangan pada menghina saya. Ini harganya kayak kurang cocok deh. Mas, minta tolong Mbak cantik. Ada harga yang lebih mahal aja nggak? Tolong kasih. Wah ini bener-bener sombong banget nih Om Yayan. Dia
Dia minta gue untuk milih yang lebih mahal. Ya udah, gue pilih aja semuanya. Begitu keluar dari bistro, gue kaget banget. Tiba-tiba ada satu cewek marah-marah minta dia pulang dan ngatain gue pelakor. Tadi gue udah ngikutin lo dari tadi. Hah? Saya percaya sama aku. Enggak. Itu bukan orang kita. Enggak. Serius enggak? Lu pelakor lu ya. Lu pelakor lu ya. mulutnya ya, Mbak ya. Jessica, Kayak gak ada Jessica, Jessica, lu lu labrak tenang, tuh mas. Jessica. Ini bukan orang kita, ini bukan tim kita. Kita sama-sama bingung loh. Ini cewek siapa? Ini bukan tim kita, bukan bagian dari kita. Ibunya Vika pun makin serius, dia pengen turun, pengen ngelabrak Yaya. Dia pergi. Lihat gimana itu dia pergi. Lu ya, bener-bener tuh ya. Sampai akhirnya cewek tersebut mengajak Yayan pergi, menarik mereka pergi. Lalu kita turun tapi telat, mereka keburu pergi. Dan kita tanya Jessica, itu siapa? Nggak tahu. Jessica, Iya, Mas Wi. Siapa sih? Gue Gimana nggak Jess? ngerti. Kayaknya itu. Gue tadi dia ngomong apa aja sih? Dia ngomong. Sabar, tante. Itu kayaknya istrinya deh. Tapi gue nggak yakin sih. Soalnya dia dijewer pulang, disuruh pulang. Udah gitu doang. Nanti Gua siapa nggak tadi? bisa nanya sama kamu. Iya, ini beneran dibelanjain loh, Mas. Mau tahu ini pakai uang saya. Kalau saya lihat dari kamu tuh ngerayu-ngerayu terus menyiapkan, tahu nggak? Ya kalau gue lihat tadi emang lu beneran sama Jadi gue. Yayan, lu yang gede sih. Terlalu ya, Mas. Baru juga dibeli gitu. Dan gue sebel banget nih sama Mas Wi ya. Masa gue dibilang doyan sama om yang bener aja dong. Nih gue udah coba profesional nih. Malah gue yang dikatain. Ini gue lain-lain gak mau jadi model lagi nih. Ya elah bercanda di ruang mahara. Lain-lain gak mau lagi deh. Dia ngambek. Kunci mobil gue mana tadi? Dia ngambek. Saya sempat bercanda sedikit sama Jessica. Saya bilang ke Jessica, emang lu yang dihindari. Saya cuma bercandain Jessica ngambek. Dia malah marah sama saya. Dia pergi ke mobil. Halo Jessica. Kenapa? Ya jangan ngambek, bukan bercanda Jess. Ya iya, nggak bercanda. Ya ampun, biar nggak tegang Jess. Ya maaf, minta maaf. Tapi saya telepon Jessica, Jessica lo harus profesional. Kita pergi ke rumah yang kemarin, yang istrinya Om Yayan. Siapa tahu Om Yayan ada di situ. Lo ganti baju kita ketemu di sana ya. Naik mobil lo aja. Tibalah kita di rumah yang kemarin. Masuk kita ketok dan ternyata keluar lagi wanita yang kemarin. Dia marah-marah lagi. Ngapain kalian ada di sini? Sampai akhirnya ya dia mengambil gelas dan nyiram ibunya. Ngapain lo nyuruh gua? Ibu terserah saya dong. Ini rumah saya. Ibu udah nggak sopan ya masuk ke rumah saya. Ibu sama anak sama aja. Jangan kurang ajar ya. Anda dia saya di rumah ayah sama suami ibu. Dan kita pun diusir. Dia bilang dia nggak salah. Dia malah nyalain kita yang udah masuk pekarangan rumahnya dia. Dia berhak untuk ngapain aja. Sekarang ibu pergi dari rumah kita. Kita diusir tiba-tiba Yayan muncul. Mas, kamu ngapain tinggal di situ? Mas, jawab. Kedua ini siapa, Mas? Dia nyari-nyari kamu ya? Saya nggak kenal sama mereka. Jangan bohong lo ya. Jangan bohong kamu, Mas. Yayan nggak bisa ngomong apa-apa karena dia diserang oleh wanita yang mengaku istrinya, diserang oleh Vika, diserang lagi oleh ibunya Vika. Dia pusing. Kamu cerita ini siapa? Aku butuh penjelasan kamu sekarang. Sebentar saya. Enggak ada sebentar. Namun akhirnya keluar sebuah pengakuan dari mulut Yayan. Dia tidak benar-benar mencintai ibunya Vika. Aku tuh sebenarnya kenal sama ibu Mika ini sebagai teman aja. Kamu pernah mau nikahin ibu ini? Sebenarnya nggak mau nikahin. Tuh ya Bu, ibu dengar dari mulut kamu. Terus kamu manfaatin saya. Terus kamu manfaatin saya. Dia jujur sama istri dan dia cerita bahwa dia menghilangkan motor temannya. Oh mungkin motornya Pak Edi yang kemarin. Dan dia harus bertanggung jawab untuk ganti motor tersebut. Ibu nggak tahu bahwa dia ngilangin motor. Enggak sama sekali saya Oke, nggak tahu. saya mulai ngerti. Jadi kamu ngilangin motor teman kamu sama Pak Edi suruh ganti. Terus ibu ini mau beli kamu motor. Ini kamu manfaatin ibu sama anaknya nih. Dia bilang sih dia mau beli motor ke saya, tapi asalkan sayanya mau nikahin. Kamu janji mau nikahin saya, tahu?
Akhirnya karena ibunya Vika menawarkan motor, dia akhirnya mendekati Vika. Tapi menurut Om Yayan, dia tidak ada maksud sama sekali untuk nikahin ibunya Vika. Jadi Vikanya doang kayaknya kebaperan. Mas, sekarang saya tanya, ini kalungnya waktu kamu kasih 2 hari lalu sama saya, ini kalung dari mana, Mas? Sebenarnya sih kalung itu sih dari itu. Oh, ternyata ini kalung dari dia. Oke, saya tanya sendiri kan. Apalagi yang kamu saya kasih dari ibu? Motor, balikin. Nih, saya balikin nih kalung. Motor, berapa harga motornya? 26 juta. Oke, nanti saya bayar uang motornya ke ibu. Akhirnya emang betul ternyata itu adalah istri Yayan. Dia nanya sama kita, berapa utangnya? Sekarang, gua sama anak ibu pergi. Pergi dari rumah saya, sebelum saya balik sana. Tunggu ya, kita tunggu ganti mobilnya. Nanti saya akan balikin semua ke ibu. Nah, ibu pergi dari rumah saya. Akhirnya ibu tersebut